Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk yang ingin masuk ke PTN atau per PTKIN. Jadi mungkin ini bisa dilihat untuk adik-adik yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau mungkin orang tua yang mungkin berharap anaknya masuk ke atau putra putrinya masuk ke tinggi negeri, atau mungkin guru-guru atau khususnya bimbingan konseling ya, guru BK yang memiliki peran yang penting dalam sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk yang ingin masuk ke PTN seperti itu. Dan ini mungkin sedikit sharing terkait dengan apa yang banyak yang ditanyakan terkait dengan kuota SNBP, yang mungkin yang informasi yang baru adalah terkait dengan SNBP. Untuk mengaksesnya mungkin bisa di googling dengan cara matikan kata kunci SNPMB BP PP, P-nya 3 kali. Jadi ketika muncul mungkin di sini ada ada satu laman untuk halaman. Jadi kita diklik saja dan di sini muncul halaman home dari SNPMB. Klik menunya lalu buka di PTN SNBP. Di sini terdapat mungkin beberapa perguruan tinggi yang sudah mengupdate atau menyediakan terkait dengan informasi kuotanya per jurusan atau per prodinya. Dan tidak hanya PTN akademik, juga ada PTN vokasi. Namun sudah ada ya. Ini tadi belum ada. Di sini ada Politeknik Negeri Semawai sampai dengan mungkin yang baru update adalah Negeri Fakfak seperti itu. Dan ada juga PTKIN, ini untuk Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam yang negeri. Ada 25 yang sudah yang terdaftar di sini. Atau mungkin ada beberapa PTN atau perguruan tinggi yang belum masuk listnya. Saya pikir saya kurang tahu juga. Tapi mungkin sedikit sharing ya di salah satu contohnya bahwa di sini dari perguruan tinggi negeri akademik di sini ada 76 listnya gitu kan. Saya ada beberapa, jadi mungkin dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh sampai dengan Universitas Papua, dan banyak sekali. Dan ini diurutkan sepertinya dari yang terbarat sampai dengan yang tertimur seperti itu. Ini provinsi 2 seperti apa ya? Jadi mungkin siapa tahu ada universitas yang tidak hanya di satu provinsi tapi di macam provinsi mungkin ya, atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Namun di sini yang akan saya tunjukkan adalah mungkin di mana tempat saya mengabdi atau saya bekerja, yaitu di Universitas Siliwangi, di mana ini ada beberapa ya. Nah ini di nomor 30 saya sedikit menceritakan terkait dengan kuota di Unsil. Kita lihat ini sebenarnya setiap universitas pasti memiliki website PMB-nya dengan nama beda-beda. Di sini ada PMB Unsil, kita lihat prodi, atau mungkin bisa diklik saja linknya. Linknya mana ya? Ini link Universitas Siliwangi-nya atau lihat prodi. Oke, di Universitas Siliwangi terdapat 26 program studi yang menerima jalur SNBP ya. Berarti di sini dari sarjana sampai dengan D3. Dilihat bahwa untuk daya tampung sekarang kita bisa lihat. Jadi daya tampung kira-kiranya berapa itu sudah pasti di sini. Kita cek di sini ya. Oke. Nah ini adalah suatu angka yang pasti, tentunya tidak akan ada perubahan karena sudah didaftarkan di Kemendikbud. Ini akan menjadi rujukan atau referensi untuk teman-teman atau yang akan mencoba mendaftarkan diri ke salah satu perguruan tinggi negeri. Salah satunya mungkin ini akan saya share saja contohnya, karena saya karena juga mengajar di Unsil, mungkin ya sedikit sharingnya di sini saja gitu kan. Dari 26 prodi
tentunya ada yang peminatnya sedikit dan peminatnya sangat banyak seperti itu. Jadi ada yang menggunakan portofolio dan ada juga yang tidak. Biasanya di beberapa perguruan tinggi, ya contohnya mungkin yang menggunakan jenis portofolio, salah satunya di sini adalah pendidikan jasmani dan olahraga seperti itu. Jadi di sini ada kode prodinya, ada nama prodinya, jenjang, daya tampung tahun 2024 atau tahun sekarang, peminat tahun lalu. Jadi ini yang masuk atau yang mendaftar mencoba submit ke prodi-prodi ini sudah tercatat jelas seperti itu. Dan ada jenis portofolio, kebanyakan memang tidak ada yang membutuhkan portofolio, hanya pendidikan jasmani karena mungkin akan dicek terkait dengan keahliannya gitu kan, karena mungkin berkaitan dengan aktivitas fisiknya itu kan, atau prestasi-prestasi yang memang pernah diraih di bidang keolahragaan seperti itu. Mungkin di sini kita sebenarnya ini tidak bisa disorting ya, atau diurutkan dari yang terbanyak peminatnya atau dari daya tampung yang tertinggi ke daya tampung yang terendah, sebaliknya. Mungkin dari sekilas dibaca bahwa dari atas sudah secara scanning aja lah cepat ya. Jadi di sini untuk Universitas Siliwangi yang terbanyak peminatnya dari tahun lalu adalah manajemen, di mana jumlah peminatnya adalah 1.574 dengan yang diterima itu kan 83, jadi 83 banding 1.574. Nah itu cukup banyak gitu, tapi akan berbanding lurus sepertinya dengan ketersediaan atau kuotanya seperti itu. Yang kedua yaitu di akuntansi, ini masih di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi 70 kuotanya, dan yang tertarik atau yang mencoba submitnya adalah 955 calon mahasiswa seperti itu. Terus ada lagi mungkin yang terbanyak ini mungkin ya kesehatan masyarakat sebanyak 866, cukup banyak juga dengan kuota hanya 38 seperti itu. Yang keempat mungkin ya ini prodi saya sendiri, di mana tempat saya mengajar, itu adalah 792 peminat pada tahun 2023. Namun yang diterima hanya 44. 44 tuh kalau bicara kelas ada berapa? Ya berarti cuma sekelasnya kan cuma 30. Jadi 30 lebih 14, berarti satu kelas setengah saja yang yang diterima. Nah gitu. Jadi sebanyak itu. Dan itu mungkin teman-teman bisa dibaca, dan dan ada prodi-prodi baru yang ketika prodi baru itu muncul maka pasti tidak ada peminatnya gitu kan. Tahun lalu karena belum dibuka jadi peminatnya kurang tahu gitu kan. Dan mungkin ini karena ketersediaan mungkin SDM dan lain seperti dosen dan lain-lain, sehingga baru menyediakan hanya beberapa kuota saja, itu 11 di manajemen mutu halal dan teknologi pangan dan hasil pertanian itu 13 orang. Dan nanti akan dibuka lagi di jalur SNBT, jalur mandiri di wilayah barat, dan jalur mandiri Unsil itu sendiri. Jadi mungkin ada beberapa tahapan lagi ketika memang tidak bisa masuk ke jalur SNBP di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau misalkan teman-teman zaman dulu saya itu adalah PMDK atau jalur rapot ya, dan atau SNPTN undangan seperti itu. Dan itu mungkin terkait dengan sedikit review. Jadi mungkin untuk ketika ingin masukkan putra-putrinya, kita berbicara terkait dengan peluang, dan ketika peluangnya menjanjikan maka bisa dicoba. Tapi itu bergantung juga kepada yang akan menjalani perkuliahannya, apakah tertarik pada perguruan atau prodi tersebut atau tidak, seperti itu. Dan tetap dipikirkan kemungkinannya dan dicoba atau dikalkulasi apakah kira-kiranya diterima atau tidak dengan nilai rapot sekian gitu kan. Itu mungkin bisa dicari atau bisa ditanyakan ke histori tahun sebelumnya seperti itu. Namun saya tidak punya datanya terkait dengan histori sebelumnya yang terima
di suatu perguruan tinggi negeri itu berapa, dan itu pasti berbeda-beda setiap perguruan tinggi dan setiap prodinya seperti itu. Jadi itu ya beberapa besar. Nah ini mungkin 731, gizi juga cukup banyak. Mungkin ketika berbicara 5 besar di Universitas Siliwangi, ada manajemen, ada akuntansi, ada kesmas, ada informatika, dan ada gizi seperti itu. Jadi dua di FEB, ekonomi bisnis, 2 di Fakultas Ilmu Kesehatan, dan 1 di teknik dengan jurusan informatika. Mungkin itu saja, teman-teman bisa cek apapun PTN-nya di SNPMB BPPP kemendikbud.go.id itu seperti itu. Lalu tadi tutorialnya seperti halnya klik menunya sampai dengan bisa menampilkan daftar PTN-nya, prodinya, kuotanya, dan peminat tahun lalu seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.